Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang pelakor episode 34. Baik Pak, saya harus sampaikan. Jadi berdasarkan hasil tes, Bapak mengalami azoospermia atau bisa dikatakan tidak menghasilkan sel sperma sama sekali. Jadi tidak bisa membuahi sel telur. Lanjut dokter. Apa dok? Arya sontak kaget mendengar perkataan dokter tersebut. Iya Pak, jadi istri Bapak tidak bisa hamil jika kondisi Bapak seperti ini. Tapi masih ada kemungkinan walaupun kecil. Jadi Pak Arya masih bisa berusaha. Arya terdiam sejenak. Perkataan dokter membuatnya merasa lega, marah sekaligus khawatir. Dia lega karena dia akhirnya tahu bahwa anak yang Tisha kandung bukan anaknya. Dia sangat marah karena Tisha sudah membohonginya selama ini. Sampai-sampai rumah tangganya bersama Siska jadi kacau. Tapi dia juga khawatir karena ternyata dia tidak bisa memiliki anak. Walaupun kata dokter masih ada kemungkinan, tapi dia merasa bersalah pada Siska. Siska belum hamil itu karena masalah ada padanya, bukan pada Siska. Saya harus bagaimana dok? Tanya Arya setelah diam berpikir. Saya akan resepkan obat. Semoga bisa membantu. Tapi tetap jaga pola makan sehat dan hidup sehat, kata dokter. Baik dok, terima kasih. Arya menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Dia meninggalkan ruangan dokter setelah mengambil resep obat. Arya berjalan menuju apotik hendak menebus obat. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia teringat Tisha yang telah membohongi dirinya selama ini. Dadanya terasa panas, ingin segera melampiaskan kemarahannya pada Tisha. Dia akhirnya berbalik arah dan berjalan menuju ruang rawat Tisha. Arya memegang gagang pintu. Dia kembali menarik nafas panjang untuk mengendalikan emosi dan juga perasaannya. Arya membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Terlihat Tisha yang sedang berbaring lemas menoleh ke arah Arya. Arya pun langsung menghampiri Tisha. Mas, anak kita. Tisha langsung menangis sesenggukan. Aku sudah tahu kamu keguguran, tapi itu bukan anak aku, balas Arya dengan sikap dingin. Maksud kamu apa mas? Tisha mengusap air matanya. Belum sempat Arya menjawab, Reno datang. Arya memang telah menghubungi Reno dan memintanya untuk datang sebelum dia masuk ke ruangan kamar Tisha. Tisha, kamu gak apa-apa kan? Bayinya? Tanya Reno khawatir saat menghampiri Tisha. Apa-apaan sih kamu Ren? Ngapain kamu datang ke sini? Balas Tisha. Sekarang semuanya jelaskan, ucap Arya. Mas,
Kamu salah paham. Tisha mencoba bangun, tapi dia masih merasa kesakitan. Reno, kamu ngapain kesini? Mending kamu pergi dari sini sekarang, ucap Tisha lagi dengan marah. Kamu tenang dulu Tisha, kesehatan kamu belum pulih, balas Reno. Mas, kamu percaya sama aku. Aku gak ada apa-apa sama Reno, ucap Tisha sambil menangis menatap Arya. Tisha, kamu akuin aja, kita memang gak ada apa-apa sebelum kamu akhirnya hamil anak aku, jawab Reno. Arya hanya diam, berusaha mengendalikan amarahnya, mendengarkan Reno dan Tisha. Dadanya terasa panas, dia sangat ingin marah. Seandainya Tisha bukan wanita, Arya mungkin sudah menghantamnya. Mas, Reno bohong. Kamu jangan percaya sama dia, Mas, ucap Tisha. Sudahlah Tisha, aku sudah capek kamu bohongi terus. Siska sampai harus pergi dari rumah, itu semua karena kamu, balas Arya. Arya sudah muak dengan semua sandiwara Tisha. Enggak Mas, aku enggak bohong. Itu anak kamu Mas, jawab Tisha yang masih mengeluarkan air mata. Tisha, sudahlah, kamu jujur saja, itu memang anakku. Aku juga sudah bilang berkali-kali, Arya itu hanya mencintai Siska, balas Reno berusaha meyakinkan Tisha. Enggak, kamu pergi dari sini. Aku enggak mau lihat kamu lagi di sini, usir Tisha mendorong Reno, tapi Reno tak menghiraukan. Dia tetap tak ingin pergi dan ingin berada di samping Tisha. Mas, aku hamil anak kamu. Kamu percaya kan sama aku? Lanjut Tisha. Sudah, cukup. Aku sudah muak dengan sandiwara kamu. Bayi yang sudah gak ada itu gak mungkin anakku. Aku tak bisa punya anak, teriak Arya sangat marah. Matanya memerah menatap Tisha dengan tatapan tajam penuh amarah. Maksud kamu Mas? Tanya Tisha. Aku bermasalah. Ini, kamu baca sendiri. Arya melemparkan selembar kertas putih pada Tisha. Tisha membaca kata demi kata pada lembaran tersebut. Mas, maafin aku. Aku lakuin ini karena aku cinta sama kamu, Mas. Tisha mencoba meraih tangan Arya, namun Arya menolak dan menghindarinya. Aku gak bisa maafin kamu, ucap Arya tanpa melihat ke arah Tisha. Tatapannya lurus ke depan. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Aku mohon maafin aku, Mas. Enggak, Tisha. Aku sudah muak dengan semua ini. Detik ini juga aku talak kamu, balas Arya tegas. Arya lalu berbalik pergi meninggalkan Tisha dan Reno. Mas, kamu jangan gitu, Mas. Aku mohon. Mas, maafin aku, Mas. Mas, teriak Tisha sambil berusaha untuk bangkit dan menyusul Arya hingga dia hampir terjatuh. Reno kemudian menahannya dan mencoba menenangkan Tisha. Udah Tisha, biarkan Arya pergi. Ada aku di sini. Aku sayang sama kamu, ucap Reno.
Tisha hanya terus menangis sesenggukan. Dunianya telah hancur. Bayi dalam kandungannya sudah tidak ada. Sekarang Arya malah menceraikannya. Melihat Tisha sangat sedih, Reno merasa tak tega. Dia langsung memeluk Tisha, dan akhirnya Tisha menangis di pelukannya. Sementara Arya dengan marah melangkah pergi meninggalkan rumah sakit. Dia masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya. Niatnya ingin mencari Siska. Lama dia mengelilingi kota, namun dia tak menemukan Siska. Dia juga ke rumah mertuanya, namun Siska juga tak di sana. Arya akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dan mencari Siska besok saja. Saat dia sampai di rumah, dia membuka pintu. Terlihat sebuah amplop berwarna putih di lantai. Mungkin seseorang mengirimnya, tapi karena tak ada orang, jadi menyelipkannya di sela pintu. Arya mengambil amplop tersebut. Dia membuka dengan perlahan. Sebuah lembaran putih dalam amplop tersebut. Arya lalu membentangkan kertas tersebut dan membacanya perlahan. Gugatan cerai Siska. Hati Arya seakan tersayat-sayat. Nantikan episode selanjutnya dan mohon dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Thanks for watching.